Padahal agama sudah ngajarin, kalau mau persaudaraan kalian utuh dan terus terjamin, nah ini sedekah kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك، أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم، وترجمان بلسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم، أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي والقدر الجلي، ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الحسن ثم الحسين، وعن بقية الصحابة وقرابة
رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in Nawawi. Kita masuk di dalam hadis yang ketiga. Setelah sebelumnya kita membaca hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang dikenal hadis yang tentang Islam, iman dan ihsan itu, kemudian tentang mata sa'ah, kapan atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat kubra. Maka disebut atau dikenal hadis tersebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril disebutnya. Kenapa? Di situ malaikat Jibril langsung yang bertanya dan mengajarkan kepada para sahabat. Itulah yang Nabi katakan kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar enggak tahu siapa anak muda yang datang tadi. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Karena sesungguhnya tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Nah, yang ketiga kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري wa muslimun ila akhirih wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Ini disebut kunyah, gelar kunyah. Apa itu gelar kunyah? Gelar yang diawali dengan abun ataupun ummun. Abi Abdurrahman, Ummu Sulaim misalnya. Apa artinya Abi Abdurrahman? Bapaknya Abdurrahman kalau kata orang Betawi. Bapaknya Abdurrahman. Berarti dia punya anak namanya Abdurrahman. Maka dipanggillah bapaknya Abu Abdurrahman, atau panggilan bahasa kita bapaknya Abdurrahman. Kita punya anak siapa misalnya? Udin, ya? Abu Udin, tapi lucu ya. Lagi yang namanya Joko, Jono itu gitu. Anaknya namanya Joko, Jono ya. Abu Joko. Biasa buat bahasa Arab enaknya, yang sedapnya didengarnya. Abu Abdurrahman. Siapa beliau? Punya nama asli Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Anak daripada Sayyidina Umar yang laki banyak, bukan Abdullah aja. Tetapi ketika disebut dalam bahasa lainnya Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar apa artinya? Anaknya Umar. Siapa yang dimaksud Ibnu Umar di sini? Bukan anak yang lainnya dari Sayyidina Umar, khusus yaitu Abdullah bin Umar namanya. Nah, Abdullah bin Umar termasuk salah satu dari 4 nama sahabat yang hidup di masa waktu yang bersamaan, yang namanya sama 4 sahabat ini. Sama-sama muda, sama-sama cerdas, cemerlang,
dan jenius dan bahkan sama-sama alim, hidup satu zaman, maka dikenal dengan al-arba'ah abadillah, 4 sahabat yang di depannya namanya Abdullah. Ya, sahabat Nabi yang namanya Abdullah banyak. Kalau di total semua sahabat Rasulullah ada 220 kata Ibn Salah dalam kitab Mustalahul Hadis. Ada 220 sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Tapi kenapa 4 dikenal dengan 4 serangkai dah, bahasanya begitu. Hidup di zaman, di masa yang sama, usianya sama-sama muda. Arba'ah abadillah. Arba'ah 4, abadillah jamak daripada Abdullah. Abdullah. Ini diantaranya dari yang 4 abadillah itu adalah Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Jadi hampir mirip tuh. Abdullah bin Umar. Kalau yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Dari segi penulisan itu kelihatan. Juga dari pengucapannya beda. Kalau Sayyidina Umar disebut Umar tadi. Abdullah bin Umar. Kalau yang kedua Abdullah bin Amr. Kalau Sayyidina Umar tulisannya cuma 3 huruf. Ain mim ra, Umar. Tapi kalau Amr 4. Ain mim ra dan ya. Amr, ya. Amrun. Itu yang disebut tadi Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Yang keempat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Maka nama singkatnya 4-4-nya kadang disebut Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, Ibnu Zubair. Pernah dengar kan sering? Ibnu Zubair itu Abdullah bin Zubair. Yang keempat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ya. Abdullah bin Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas ini anak daripada pamannya Nabi. Ibnu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Abbasnya siapa itu? Pamannya Nabi yang bernama Sayyidina Abbas. Nah, 4 abadillah yang begitu luar biasa, menjadi bahkan sumber rujukan saat itu ketika orang bertanya. Abdullah bin Amr bin As. Nah, kita lihat di dalam biografinya. Kalau kita bisa mengetahui biografi sahabat, maka kita sampaikan supaya menambahkan semangat kita dan keilmuan kita, dan juga khususnya teladan, suri tauladan yang ada dalam diri mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil dan mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma ay an Abdillah wa abihi Umar. Kalau menyebutkan nama sahabat dan juga nama orang tuanya, bapaknya itu adalah sahabat Nabi juga, maka kalimat radhiyanya, taradhinya itu 2. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya, itu artinya. Anhuma kembalinya kepada siapa? Abdullah dan Sayyidina Umar, anak dan bapaknya. Sebagaimana juga saya pernah sampaikan, kalau disebut dalam sholawat dustur ada nama 4 sahabat disebut, maka doanya jangan cuma atu. Kalau atu kan bunyi gimana? Radhiyallahu an, itu 1. Sedangkan yang disebut berapa? 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa jawabannya? Maka 4 jamak.
Pakainya hum. Radhiyallahu anhum. Tegesin. Kalau kita enggak tegesin kadang larinya kayak an. Radhiyallahu an. Nah, kesianan tuh. 3 sahabat yang lain enggak didoain. Sedangkan diperintahkan kita mendoakan dengan kalimat radhiyallahu an. Maka jawabnya kalau 4-4-nya disebut radhiyallahu anhum. Nah itu. Ya, ingetin tuh. Kadang lagi sekarang ingat, tapi besok lagi ada sholat dustur, bacanya atuk lagi. Nah, ingetin dah. Radhiyallahu anhum. Betul gak ya? Nah, ini namanya saling mengingatkan. Kadang kedengarannya begitu, tapi husnuzon semuanya mungkin radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar. Beliau Abdullah bin Umar aslama Abdullah hadza bi Makkah ma'a abih wa huwa shaghir. Masuk Islam bersama dengan ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Makkah. Wa huwa shaghir, sedangkan dia masih kecil. Abdullah masih kecil saat itu, berumur 10 tahun. Ikut bersama ayahnya Sayyidina Umar dan memeluk agama Islam. Wa hajara ma'ahu ilal Madinah. Berhijrah bersama ayahnya ke kota Madinah. Jadi kalau kita pernah dengar waktu Sayyidina Umar mau hijrah, kan diparanin tuh Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua sama abu-abu yang lainnya itu. Kata Sayyidina Umar sambil diacungin pedangnya, saya besok mau menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Siapa yang ingin, apa katanya, bininya jadi janda, ayo katanya. Siapa yang anaknya pengen jadi yatim, maka temui saya di balik gunung Jabal Abi Qubais ini. Itulah hijrahnya Sayyidina Umar bersama anaknya, yaitu Sayyidina Abdullah. Wa kana min fuqaha'is sahabah. Adapun Sayyidina Abdullah bin Umar adalah merupakan termasuk ahli fikihnya para sahabat Nabi, wa muttaqihim, dan yang termasuk orang-orang yang sangat bertakwa, wa zuhadihim, dan juga termasuk dari para sahabat Nabi yang sangat zuhud terhadap dunia. Terkenal beliau Abdullah bin Umar ini dengan kedermawanannya. Sehingga kata sahabat yang lain berkata, tidaklah aku lihat seseorang yang dunia datang kepadanya. Seseorang yang dunia datang kepadanya dan dunia mencintainya seperti Abdullah dan ayahnya. Jadi Allah berikan rezeki berlimpah ruah. Enggak sedikit didatengin oleh orang-orang kaya, datang ke rumahnya, kasih duit, enggak tanggung-tanggung, Pak. Tapi duitnya halal. Duitnya halal. Jangan yang apa? Haram. Jauhin. Anaknya haram, apaan? Syubhat. Tahu syubhat? Yang tidak jelas halal dan haramnya. Ini model-model. Misalnya kita tahu pejabat. Kalau pejabat ngambil duit rakyat, apa namanya? Korupsi. Dekat dengan pejabat jangan bangga. Kasih harta apapun, syubhat, jauhin itu. Maka kita kudu pilih-pilih. Emang paling enak bergaul sama orang kampung dah, kayak jamaah begini. Ya, yang datang dibawa halal, hasil tangannya sendiri,
hasil kerjanya sendiri. Bahaya Pak, orang didatangin pejabat itu hati-hati, silau, tahu silau? Kalau silau kelihatan nggak? Silau begini. Ya Allah, hati-hati. Ya, kita harus pilih-pilih dalam rezeki yang masuk dalam diri kita dan perut kita, juga buat keluarga kita. Nah, itu. Terkenal Abdullah bin Abbas dengan kekayaannya, dermawannya. Tapi beliau kagak pelit, bahasanya begitu. Dan kalau ngasih, bersodakoh, berinfak dengan sesuatu yang dia cintai, yang dia demen, itu memang perintah Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah dalam ayat ini, lan tanalu albirra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Albirra diartikan kebaikan kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, albirra ay kamilul bir. Kebaikan di sini bukan kecil, bukan sedang, bukan gede, tapi lebih besar dan sempurna. Karena yang dituntut sedekah, ngasih sesuatu yang masih kita demen, Pak. Itu berat. Beratnya di situ. Maka kalimatnya, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Beda gak tuh? Beda kan? Dengan kebaikan doang biasa sama kebaikan yang sempurna. Beda. Kenapa? Karena syaratnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian mau berinfak atau berinfak dari sesuatu yang kalian cintai. Ini berat emang, berat. Kelas kita apalagi. Motor kita demen banget, kita lagi pakai. Teman kita jegat. Lu nggak dengar tadi ngaji pagi kape? Ngape? Yang paling bagus sedekah yang lagi didemen katanya. Ente demen gak ada motor? Ya demen, gue baru ngeredit katanya. Sebulan belum jalan. Bukan kelas kita, Pak. Jangan dikasih motornya, habis. Ya, kecuali oper kredit itu. Iya dah, nggak apa-apa. Syaratnya lo bagi juga duit berapa juta kek ya. Oper dan kredit, nah, itu lain lagi. Ini bukan kelas kita, tapi contoh, nyontoh dikit-dikit. Sebab memang cobaan kita itu di harta. Kalau kayak begini modelnya, bukan kelas kita. Artinya bukan berarti kita nggak bisa, nyontohnya dikit-dikit. Maknanya jangan pelit, ya, jangan menahan harta. Contohnya apa katanya? Banyak. Jadi ketika turun ayat ini, sahabat yang punya kekayaan masing-masing berlomba-lomba ngasih yang paling bagusnya. Contohnya seperti Abu Thalhah. Waktu turun ayat ini katanya, kalian tidak akan mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna sampai kalian infakkan sesuatu yang kalian masih cintai. Di antaranya siapa? Sahabat Nabi yang lain yang bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah terkenal di kota Madinah. Orang yang paling kaya, punya kebun korma paling banyak. Kebun kormanya Abu Thalhah ada yang paling istimewa. Ini berbuahnya luar biasa. Cakep juga buahnya nih korma. Yang disebut dengan kebun korma Bayruha. Kebun korma namanya Bayruha, punyanya Abu Thalhah. Itu menghadap ke arah mihrabnya kota Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi, nah itu dulunya. Itu kebun kormanya Abu Thalhah yang namanya Bayruha. Yang Nabi juga sering masuk ke dalamnya, minum di situ, kemudian makan korma di dalamnya. Waktu turun ayat ini, langsung Abu Thalhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebun korma paling gede, Pak, kalau misalnya
punya kebun kurma banyak, yang paling luas. Nih yang paling luas nih. Hasilnya pun paling bagus. Langsung Abu Talha datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku infakkan, aku berikan kebun kurmaku yang namanya Bayruha ini untuk dakwahmu ya Rasulullah." Dikasih kebun kurma paling gede itu, paling luas hektarannya. Aku berikan ini semua, bukan cuman hasilnya doang. Nama tanah-tanahnya untuk engkau ya Rasulullah, untuk menunjang dalam dakwahmu. Kau gunakan, kau jual, kau ambil isinya, kau buat bisnis. Apa aja dah ya Rasulullah. Subhanallah. Bukan kelas kita lagi nih Pak. Tanah paling mahal di mana sekarang? Di Makmun, Kemang ya. Oh, punya tuh kebun bangsa 100 meter aja dari Kemang. Semeternya berapa? Kemang Pak, gocap misalnya begitu, 50 juta. Semeternya 50 juta. Nggak ada begini, Kemang lagi. Ya, contohnya kayak begitu. Yang paling mahal, paling strategis. Ketika turun ayat ini, maka Abu Talha langsung datang. Maka kata Rasulullah, "Ya Abu Talha, nih banyak banget. Oh, paling luas tuh kebun kurma, paling cakep. Ini luas banget, gede banget, banyak banget ini. Saya bersyukur, alhamdulillah." Lihat di sini sifat jawabannya Nabi sederhana dan mengajarkan kita tidak tomak. Kalau kita dikasih begitu, iya dah, alhamdulillah buat pribadi. Enggak. Apa jawaban Nabi? Alangkah baiknya kalau kau berikan untuk saudara-saudaramu. Ini hadis ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab lain ketika membahas tentang keutamaan bersodakoh kepada saudara. Lihat itu. Sebelum kita sodakoh infak kepada orang lain, saudara dulu. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, Allah tidak menerima sodakohnya seseorang, infaknya seseorang yang tidak mendahulukan saudaranya. Ya, Pak. Luar biasa. Agama kita menjaga hubungan kekeluargaan. Yang mampu, yang mau sedekah, jangan lupain siapa dulu? Saudaranya. Dari situlah maka makin erat, makin kuat persaudaraan. Kenapa pada musuhan pecah? Kebalikannya. Ame saudara pelit. Pecah gak? Putus. Padahal agama sudah ngajarin kalau mau persaudaraan kalian utuh dan terus terjamin, nah ini sedekah kepada saudaranya. Gimana jawaban Abu Talha waktu disuruh sama Nabi? Sebaiknya kau bagi-bagi buat saudaramu. Karena Nabi tahu banyak saudaranya yang mungkin nggak mampu ataupun membutuhkannya. Sam'an wa ta'atan. Abu Talha jawab, "Na'am ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah, akan aku berikan kepada saudara-saudaraku. Sekarang kalau kita balikin buat kita gimana? Kita mau ngasih. Ya, misalnya, buat saudara-saudara inti aja dah. Banyak banget tuh kebun. Ada yang kita lagi gedek sama dia misalnya, manusia kadang. Nggak boleh begitu. Disuruh bagi-bagi saudara, kira-kira kita bagi gak? Enak aja. Ini buat inti, buat antum. Ya Habib, ya Kiai, ya Syekh. Misalnya. Tapi kata guru kita, buat saudara inti aja dah. Kira-kira kita bagi gak? Mikir lagi. Ini kekuatan keyakinan para sahabat. Maka penting mempelajari biografi beliau. Mereka para sahabat Nabi. Karena keyakinannya begitu mantap. Bukan kita nggak bisa, dikit-dikit. Nyuntuh tadi minimal. Jangan kita bakhil ataupun pelit atau menahan harta kita. Zuhud. Zuhud itu artinya bukannya miskin.
Zuhud itu bukan miskin, kaya kita, punya, tapi nggak pelit, itu maknanya zuhud. Tidak hubbud dunia, nggak cinta dunia, ya. Tidak senang dengan dunia, dia punya duit semuanya, harta berlimpah, tapi rajin juga gemar memsedekahkan dan meninfakkannya. Nah, itu. Nah, di antaranya Abdullah bin Umar ini waktu dengar ayat ini katanya, dia punya budak jariyah, disebut budak perempuan yang paling dicintainya. Kan pasti ada dari beberapa budak. Lalu dia katakan, ini dipanggil tuh budaknya, didemen banget tuh. Dipanggil katanya, inni sami'tullaha yaqul, wahai budakku, sungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fadhhabi fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Maka pergilah engkau, silahkan mau kemana aja, engkau saat ini bebas, merdeka. Kalau budak mau bebas gimana? Merdeka. Fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Maka sungguh engkau telah bebas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Girang budak dibebasin. Karena apa? Padahal budak yang paling didemen tuh contohnya. Ya minimal kita juga nyontoh begitu, ngasih makanan ke orang yang masih bagus, bahkan kalau bisa beliin yang baru. Ini udah 3 hari kue lapis buluk udah pada putih. Wah, ini di pojokan nggak kelihatan. Kasih tetangga dah. Kata tetangga apa? Lu aja nggak makan, apa lagi gue? Ngasih baju yang jangan yang bolong. Bener gak? Kaos jangan yang bolong. Bener apa salah nih? Bolong apanya dulu katanya. Jadi kalau nggak bolong baju, kaos, nggak bisa dipakai. Karung aja ada bolongnya, karung bolong namanya. Yang udah rusak, yang udah cacat, bolong di sini maksudnya cacat. Jangan. Ada bolong-bolong nih, kasih dah si fulan. Jangan. Kita mau buang misalnya kan, kecuali dia yang mau ngomong sendiri. Ya Rinda buat saya, ya terserah dah. Tapi saya nggak nganjurin buat dipakai, buat topo nggak apa-apa. Tahu topo? Kata orang sini topo, apaan tuh? Lap. Kan bisa aja kan? Ya udah buat lap nggak apa-apa. Nah, bisa manfaat juga mas. Apaan aja dah kita kasih yang terbaik dan terbagus. Itu peningkatan ibadah kita, amal kita dalam sedekah. Yang terakhir, kedermawanan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Pernah beliau Abdullah bin Umar ini pengen banget makan ikan, bahasanya ngidam gitu dah. Saat itu mang ikan lagi langka, tahu langka? Susah, jarang banget. Dicari-cari ada di pasar cuman atu. Ya berapa dah orang kaya beli. Lagi pengen banget makan ikan. Rapi diolah sama bininya, taruh di meja makan, tinggal mau makan doang. Nasinya panas. Ikannya mau digoreng apa mau dibakar nih, terserah dah. Ya, sambal apaan yang cocok? Kalau gurame digoreng, kecap, irisin cabai ame bawang. Lapar apa ngapain gimana nih? Gitu, ya. Tinggal mau makan doang, ada yang ngetok pintu. Kata Abdullah kepada bininya, tolong kau bukakan. Nggak taunya siapa? Orang minta-minta, lapar banget, belum makan. Gitu. Ada gak orang minta-minta ngomongnya, saya udah kenyang. Ada gak? Nggak ada ya. Kadang padahal bohong tuh, dia bisa makan di warteg. Emang tugasnya, dasar emang pengemis.
Nggak boleh itu menjatuhkan harga diri, ya nggak boleh, dilarang. Tapi kalau kita didatengin, jangan kita menghardiknya, mengusirnya. Nah, apa kata Sayyidina Abdullah? Kasih dah. Kasihnya juga karena Allah ikhlas, nggak kepaksa. Iya dah, kasih dah. Gue lagi lapar banget, dia datang. Itu nggak pakai gerutu. Kalau kita kan kadang begitu, ngasih iya, gerutu iya. Kayak datang lagi, gue mau makan, udah lama ikan gue ngidam-ngidam. Ya udah bawa sono dah. Oh pakai dahnya, kan kepaksa. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kasih dia aja, semua kasih dia. Kita kapan-kapan bisa beli. Kira-kira kita begitu gak? Wah, durennya montong. Datang. Minta-minta. Terakhir ya, dikit lagi kita tutup. Kasih dah sejuring aja. Subhanallah. Memang bukan kelas kita, tapi kita disuruh nyontoh step by step, dikit-dikit. Minimal jangan ada bakhil, kepelit dalam diri kita. Insya Allah, Allah berikan kita taufik hidayah. Sehingga bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita. Dan insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.